Salam Pamuji Rahayu. Saya Burhanuddin, juru warangan dari daerah Sleman, Yogyakarta, akan menjelaskan proses mewarangi dari tahap awal, yaitu membersihkan karat, mute, dan mewarangi. Jamas warangan adalah tradisi budaya untuk mencuci atau memandikan bilah tosan aji dengan cairan warangan. Warangan sendiri adalah penyebutan Jawa untuk sejenis batuan mineral yang mengandung sulfur dan arsenik. Sedangkan proses jamas warangan biasanya lazim disebut marangi atau ngawisi. Ada banyak metode tradisi mewarangi di berbagai daerah. Namun yang lazim dan sering dipakai para juru warangan adalah metode mencelup bilah yang sudah dibersihkan ke dalam cairan warangan. Cairan warangan adalah campuran warangan dan air jeruk murni yang difermentasi. Proses warangan juga merupakan teknologi untuk mengawetkan bilah tosan aji yang umumnya dahulu digunakan untuk persenjataan dan pusaka turun-temurun. Dahulu, saya tertarik untuk menjadi pelestari tosan aji. Pertama karena nunggak semi dan meneruskan dari simbah. Simbah dulu adalah juru jamas pusaka pada zamannya. Setelah simbah sedo, selang beberapa puluh tahun saya lahir. Dan ketika usia remaja, saya melihat peninggalan tosan aji di seputar desa yang masih minim perawatan dan cenderung tidak, bahkan salah dalam perawatan. Maka timbul keprihatinan dan kerentek atau niatan untuk meneruskan perjuangan kakek saya melestarikan budaya jamas tosan aji. Awalnya menjamas tosan aji dahulu seputaran tetangga dan teman-teman. Dijamas pun belum pakai warangan, hanya sebatas menghilangkan karat sebisanya, sampai bertemu dengan senior jamas warangan Jogja. Dari beliau, saya belajar jamas warangan dan bertemu banyak sedulur penggiat budaya tosan aji, hingga membuka sanggar jamas wesi aji yang aktif di dunia budaya tosan aji hingga sekarang. Bab 1. Besi berkarat. Bilah tosan aji terbuat dari besi yang pasti akan berkarat karena oksigen dan uap air yang bertebaran bebas di udara. Untuk menghindarkan dari karat dan tidak mengurangi estetika bilah tosan aji, perlu adanya solusi pembersihan yang tepat tanpa mengurangi estetika dari bilah tosan aji tersebut. Jika terlalu lama dibiarkan, maka bilah tosan aji akan terus teroksidasi, berkarat, kropos, dan paling parah bisa merusak komponen dan estetika dari bilah tosan aji tersebut. Para leluhur pendahulu mengajarkan untuk menghilangkan karat, mencegah timbulnya karat, dan menambah estetika bilah tosan aji dengan mewarangi bilah tosan aji. Proses pewarangan bertujuan agar timbul lapisan oksida besi tipis berwarna hitam yang menyelimuti seluruh besi pada bilah agar mencegah besi teroksidasi dan berkarat dengan bebas. Lapisan besi akan menghitam, sedang lapisan pamornya akan terkesan lebih putih, menjadikan bilah lebih estetik dan indah untuk dipelajari.
Bab 2. Menghilangkan karat. Proses pertama mewarangi adalah menghilangkan karat dan kotoran yang menempel pada bilah tosan aji. Cara leluhur dahulu yang dipandang ramah terhadap pusaka adalah dengan merendamnya pada cairan asam lemah alami, yaitu larutan dari air kelapa muda, jeruk nipis, dan mengkudu. Sebelum dicelupkan, bersihkan bilah terlebih dahulu dari debu, minyak, dan kotoran dengan air sabun atau lerak. Setelah bersih dari minyak dan kotoran, lalu bilah direndam selama kurang lebih 22 jam. Jika terdapat karat yang membandel atau patina, terlebih dahulu harus dicongkel atau dipanaskan sampai lapisan minyak yang ada pada karat yang membandel menguap dan larutan asam lemah bisa meresap ke dalam dan mengangkat karat. Untuk menghindari kerusakan bilah, sebaiknya perendaman tidak lebih dari 72 jam dan disikat secara perlahan menggunakan sikat gigi setiap 6 jam. Setelah karat bersih, baru lanjut ke tahap mutih. Bab 3. Mutih atau membersihkan bilah. Tahap ini merupakan kunci dari tahap selanjutnya dan akan mempengaruhi hasil warangan. Hasil putihan yang bagus memiliki rona bersinar keperakan atau biasa disebut grenjeng atau putih memplak. Caranya adalah dengan melumuri bilah dengan air jeruk nipis, ditunggu hingga setengah kering, lalu dilumuri lagi sampai bersih dari sisa karat mikro. Setelah diangin-anginkan setengah kering, lalu disikat satu arah sambil sesekali dibilas menggunakan air sabun dan air bersih. Ulangi proses jeruk sabun sampai bilah nampak putih bersih dan merona, untuk kemudian dijemur di bawah terik matahari kurang lebih 35-40 derajat Celcius selama minimal 1 jam untuk setiap sisi. Bab 4. Marangi. Tahap ketiga adalah marangi. Marangi sendiri sebenarnya adalah proses reaksi besi pada bilah tosan aji dengan cairan warangan untuk membentuk lapisan hitam tipis yang berfungsi melapisi besi agar tidak teroksidasi. Hasil warangan yang bagus adalah bisa memisahkan gradasi warna antara besi, baja, dan pamor, serta menutup pamor-pamor yang tidak seharusnya muncul. Cairan warangan sendiri dibuat dengan campuran air jeruk murni, bubuk batu warangan, dan babon atau indukan warangan lama sebagai katalis. Pembuatan cairan warangan yang bagus membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Cairan warangan yang bagus adalah harta yang berharga bagi para juru warang. Setelah bilah diputih bersih dan kering maksimal, ditunggu sampai dingin menjadi suhu normal, lalu dicelupkan dalam cairan warangan selama 10-15 menit untuk setiap sisinya. Setelah besi bereaksi dengan maksimal, lalu bilah diangkat, ditiriskan, dan dianginkan sampai setengah kering sebelum ke tahap finishing.
Bab 5. Finishing warangan. Teknik finishing warangan memiliki beberapa versi. Ada yang dipijit-pijit atau biasa disebut ngeprok, ada yang dikuas, ada yang memakai cara lain sesuai kreativitas juru warang. Karena untuk setiap jenis besi pada tosan aji memiliki cara perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk menampilkan kesan atau look yang pas sesuai karakter tosan aji dan selera sang pemilik, finishing yang baik akan menghasilkan hasil yang bersih, tidak kekuningan. Gradasi besi baja dan pamor terlihat jelas, kontras, atau bisa disebut ndeling. Bila dipijit menggunakan busa air sabun atau lerak, lalu dikuas tipis-tipis dengan air jeruk nipis. Anginkan sampai setengah kering, pijit lagi dengan busa sabun sampai bersih, baru kemudian dibilas menggunakan air bersih 3 kali sambil disikat lembut, lalu dilap dan dikeringkan secara cepat menggunakan hot air gun atau hair dryer, lalu dijemur di bawah terik matahari hingga kering maksimal. Bab 6. Penutup. Budaya Jamas Warangan membuktikan bahwa kebudayaan yang baik adalah kebudayaan yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Dampak langsung dari lestarinya tradisi Jamas Warangan adalah membuka lapangan kerja bagi generasi muda. Dan secara tidak langsung, bagi generasi muda, Jamas Warangan mengajarkan untuk bersikap teliti, ulet, tekun dalam menjalani setiap proses dalam kehidupan, sehingga akan membentuk generasi yang bermental kuat, tidak mudah patah semangat. Saya Burhanuddin, Burhan Warangan, Rahayu.